Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk melanjutkan kajian rutin kita pada malam Rabu. Kemudian tidak lupa pula salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terus terang saya merasa tidak pantas untuk membawakan materi di hadapan bapak-bapak, mengingat keilmuan saya masih sangat jauh dibandingkan jamaah sekalian. Kemudian juga yang kedua, kami tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus, sehingga mungkin ayat-ayat yang penjelasan yang kami sampaikan mungkin tidak terlalu beraturan, atau juga mungkin tidak terlalu menarik, sehingga kami merasa tidak pantas sebenarnya untuk berada di kursi pemateri ini. Tetapi karena amanah yang diberikan oleh Pak Ustadz Nur Samsu, sehingga kami mencoba-coba memberanikan diri, mengingat juga daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa balighu anni walau ayat, yaitu sampaikanlah walau satu ayat. Dan memang pada malam hari ini betul-betul kami hanya akan membahas satu ayat, karena keterbatasan kami dalam terus terang dalam pengkajian agama Islam ini. Baiklah jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sekian banyak ilmu-ilmu dalam Islam, terus terang kami tertarik mengkaji dua ilmu. Ini juga mungkin merupakan hobi, ya, mungkin merupakan hobi dari kami yang menyukai dari dua keilmuan ini. Yang pertama yaitu ilmu tasawuf. Kami sangat menikmati ilmu tasawuf. Dan yang kedua yaitu ilmu perbandingan agama, atau ilmu perbandingan teori-teori agama. Dan inilah yang kedua yang akan kami bahas secara singkat pada malam hari ini. Adapun sebelum kami masuk ke pembahasan, sedikit dulu kami ingin menyampaikan mengapa kami tertarik dengan ilmu tasawuf. Ya, karena terus terang kami sangat menyukai puisi. Kebetulan kami adalah
di bidang kami belajar di bidang bahasa. Jadi kami sangat menyukai puisi, itu kata-kata yang kata-kata hikmah, kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan, apalagi yang berkaitan dengan agama. Ya, jadi itu yang membuat kami sangat tertarik dengan ilmu tasawuf, karena tasawuf itu berisi dengan kata-kata yang indah, kata-kata indah tentang Allah, kata-kata indah tentang Islam dan lain sebagainya. Ada beberapa kami ingin membagi sedikit kata-kata indah dari tasawuf yang kebetulan juga ini di salah satu puisi yang ditulis oleh salah satu idola kami, yaitu Jalaluddin Rumi. Kebetulan kami mengidolakan Jalaluddin Rumi. Hampir semua puisinya itu kami telah baca, dan sangat menarik saya kira untuk kita memperhatikan puisi-puisi daripada Jalaluddin Rumi. Kami ambil satu contoh puisi yang menurut kami sangat menyentuh, menurut kami sangat menarik. Puisi ini berjudul 6 Jalan Hidup Sufi. Yang pertama yaitu, dalam hal tolong-menolong, jadilah engkau seperti sungai. Maksudnya itu biarkanlah pertolongan itu mengalir tak henti-hentinya tanpa mengharap kembali. Kemudian di bait yang selanjutnya, dalam hal kasih sayang, jadilah engkau seperti matahari. Kemudian dalam hal menutup aib atau kejelekan, jadilah seperti malam. Maksudnya itu ketika kita menutupi aib orang lain, betul kita tutup segelap-gelapnya seperti malam. Jadi tidak ada celah untuk membuka aib orang lain. Tidak ada celah cahaya sedikit pun ketika malam tiba. Kemudian dalam hal kemarahan, jadilah seperti orang mati. Jadi maksudnya di sini, apabila kita dalam keadaan marah, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang dapat merusak. Jadi dalam hal kemarahan, jadilah seperti orang mati. Jadi berupaya semaksimal mungkin menahan kemarahan kita supaya tidak berakibat buruk bagi kita nantinya. Dan juga saya kira dalam Islam kita disunnahkan untuk berwudu ketika kita tidak bisa menahan marah. Kemudian ketika kita masih tidak bisa, sebelumnya kita disunahkan untuk tidur. Apabila kita berdiri, kita disunahkan untuk duduk. Apabila kita duduk masih marah, kita disunahkan untuk berbaring. Apabila kita berbaring tapi masih marah, kita disunahkan untuk berwudu. Kemudian apabila kita berwudu dan masih ada kemarahan, kita disunahkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Kemudian dalam hal kerendahan hati, jadilah seperti bumi. Jadi maksudnya kita selalu menempatkan diri kita di bawah orang lain. Jadi jangan pernah terlintas ada rasa sombong. Jangan pernah terlintas ada rasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Jadilah seperti bumi. Bagaimana bumi rendahnya? Artinya tetap selalu meletakkan orang lain di atas kita. Selalu melihat kebaikan-kebaikan orang lain dibanding daripada kebaikan-kebaikan kita. Jadi memang ajaran sufi ini sangat mengutamakan kerendahan hati. Ada juga saya tambahkan sedikit, ada kata-kata sufi juga mengatakan, saya kurang bisa menyampaikan secara terstruktur, saya hanya sedikit menyampaikan maknanya, bahwasanya jangan pernah
anggap diri kita itu di atas orang lain. Jadi kita dalam tasawuf itu kita dianjurkan selalu merasa bahwa diri kita itu di bawah orang lain. Tetapi kalau kita tidak mampu, masih ada kesombongan dalam diri kita, minimal kita menganggap orang lain itu setara dengan kita. Kita baik, kita juga baik. Dia benar, kita juga kita benar, dia juga benar. Jangan pernah menganggap bahwa kita benar, dia salah. Jadi minimal sejajar dengan kita. Jangan pernah menganggap orang lain itu di bawah kita, begitu. Dan yang paling tinggi sebenarnya selalu meletakkan itu orang lain di atas kita. Selalu melihat kelebihan-kelebihan orang lain dibanding kelebihan-kelebihan kita. Meskipun ini sulit untuk dikerjakan kadang-kadang, ya. Kemudian terakhir, dalam hal toleransi, jadilah seperti laut. Maksudnya itu kita diharapkan agar selalu berlapang dada, menerima perbedaan pendapat, menerima perbedaan pandangan seluas-luasnya seperti laut. Jadi harus kita membuka pikiran terhadap pandangan-pandangan, terhadap pikiran-pikiran orang lain, terhadap pendapat-pendapat orang lain. Jadilah seperti laut. Itulah yang saya harapkan diskusi-diskusi kita di sini. Kita datang bukan untuk mengklaim saya benar, Anda salah, bukan mengklaim saya lebih baik dari Anda, bukan, tapi bagaimana diskusi kita ini seperti tadi, bahwa jadilah kita seperti laut. Materi saya malam ini yaitu tentang yang kedua, yaitu tentang perbandingan agama atau perbandingan teori-teori agama. Sedikit sebelum saya masuk, kenapa saya menyukai hal ini, karena ada juga seorang pakar filsafat mengatakan bahwa umat-umat beragama, baik di timur maupun di barat, saat ini berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam membangun tempat-tempat ibadah. Islam bermegah-megahan membangun masjid, Kristen bermegah-megahan membangun gereja, Hindu bermegah-megahan membangun kuil, Buddha bermegah-megahan membangun vihara dan lain sebagainya. Yahudi bermegah-megahan membangun sinagog, tempat ibadah mereka. Tapi ada satu hal, menurut ahli filsafat ini, ada satu hal yang kita warga umat beragama lupa untuk bangun. Apa itu? Kita lupa membangun jembatan, jembatan antara agama-agama ini. Jadi menurut pakar filsafat ini, bahwasanya kita juga tidak boleh melupakan bahwasanya antar agama-agama ini harus ada komunikasi, harus ada saling pemahaman antara satu sama lain, sehingga kita tidak jatuh kepada konflik-konflik yang disebabkan agama seperti beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga diperlukan adanya jembatan-jembatan yang menjembatani antara satu agama dengan agama yang lain, antara satu teori dengan teori yang lain. Itu yang pakar filsafat itu mendefinisikan teori-teori agama-agama yang harus dijembatani. Itulah pada malam ini saya ingin mengangkat judul kaitan antara spiritualitas dan sains dan teknologi. Jadi keterkaitan antara spiritualitas dan sains dan teknologi. Seorang peneliti asal Inggris bernama Arnold Joseph Toynbee. Beliau ini adalah peneliti asal usul
perkembangan dan kehancuran peradaban. Jadi beliau ini meneliti bagaimana asal-usul peradaban itu muncul. Kemudian juga beliau meneliti bagaimana peradaban itu berkembang. Kemudian juga beliau meneliti bagaimana peradaban itu punah atau hancur. Nah, dalam penelitian itu beliau merumuskan satu teori bernama teori radiasi budaya. Ya, dalam teori radiasi budaya ini beliau ini Arnold Joseph Toynbee ini menyimpulkan ada 4 poin. Yang pertama itu adalah spiritualitas. Jadi spiritualitas ini benteng pertahanan terakhir peradaban untuk bisa bertahan. Adanya spiritualitas atau kita bahasakan agama. Kemudian yang kedua etika. Jadi ketika peradaban itu memiliki etika, maka dia bisa bertahan. Ya, di sini etika yang kita ketahui mungkin seperti norma, adab atau tata krama. Kemudian estetika yang ketiga. Estetika itu adalah mungkin seputar tata kota atau tata aturan. Kemudian yang terakhir adalah sains dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menurut Arnold Joseph Toynbee ini, 4 hal inilah yang membuat peradaban itu bisa bertahan. Dan untuk bertahan, benteng terakhir itu adalah di spiritualitas. Jadi ketika peradaban dia tidak unggul di sains, dia masih bisa bertahan, masih ada estetika. Meskipun juga estetika sudah hilang, peradaban itu masih bisa bertahan. Ketika masih ada etika, pun etika ini sudah hilang, peradaban itu masih bisa bertahan ketika masih ada spiritualitas atau agama. Kalau agama ini hilang, menurut Arnold ini peradaban akan musnah. Peradaban itu akan hilang setelah Arnold ini meneliti daripada peradaban, daripada budaya-budaya. Ketika spiritualitas daripada budaya itu hilang, maka hilanglah peradaban tersebut atau hilanglah budaya tersebut. Saya kira ini juga sejalan dengan Islam, sejalan dengan ajaran Islam, bahwasanya nanti kiamat akan terjadi. Ada riwayat mengatakan kiamat akan terjadi ketika tidak ada lagi orang yang beriman. Ketika tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika tidak ada lagi yang menyembah Allah, menyebut nama Allah, maka akan terjadi kiamat. Jadi saya kira dua teori ini, teori dari Arnold Toynbee tadi dengan pemahaman dalam Islam ini bisa kita melihat benang merahnya, bahwasanya peradaban itu spiritualitas itu adalah benteng pertahanan terakhir ketika suatu peradaban ingin bertahan. Spiritualitas benteng pertahanan terakhir. Kemudian ada hal yang unik yang disampaikan Arnold Toynbee ini, bahwasanya ketika peradaban ingin berpengaruh, peradaban yang paling berpengaruh kepada peradaban yang lain itu bukan spiritualitas. Spiritualitas ini adalah benteng terakhir, benteng pertahanan untuk peradaban ini musnah. Untuk peradaban memberikan pengaruh kepada peradaban lain justru ada di basis terluar, yaitu sains dan teknologi. Jadi sejauh mana peradaban itu menguasai sains dan teknologi, sejauh itu juga peradaban itu akan memberikan pengaruh. Sejauh itu juga peradaban akan memberikan pengaruh kepada peradaban yang lain. Jadi penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, penguasaan terhadap teknologi ini akan membuat suatu peradaban berpengaruh kepada peradaban lainnya. Ya, jadi inilah
mungkin ya, menurut saya sehingga Islam kita tidak boleh menelantarkan sains dan teknologi. Kita tidak boleh hanya fokus pada spiritualitas. Karena ketika kita hanya fokus kepada spiritualitas, itu berarti kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Hanya untuk mempertahankan iman kita. Tapi bagaimana kita mau membuat iman kita menular, membuat iman yang ada di dalam diri kita itu bisa diterima oleh orang lain? Kita membutuhkan media. Kita membutuhkan jembatan. Apa jembatannya? Ya, kalau menurut teori ini adalah sains dan teknologi. Jadi ketika Islam ingin berpengaruh, maka Islam harus unggul di sains dan teknologi. Dan ini juga sejalan dengan salah satu disertasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Yudi Latif. Beliau ini adalah Ketua Pusat Studi Islam Universitas Paramadina. Beliau iya. Beliau menggunakan ayat Al-Mujadalah dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi Profesor Dr. Yudi Latif dalam disertasinya mengangkat ayat ini, bahwasanya setelah beliau membandingkan dengan beberapa tafsir-tafsir, beliau menyimpulkan bahwasanya ada dua hal dalam ayat ini, bahwasanya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya beriman saja tidak cukup, karena beriman ini apabila dibandingkan dengan teori Arnold Toynbee, bahwasanya iman ini hanya pada ranah spiritualitas. Ketika kita akan bertahan untuk masa yang cukup lama, spiritualitas itu dibutuhkan. Tapi ketika kita ingin berpengaruh, maka di sini tadi disampaikan bahwa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi iman itu harus dilengkapi dengan penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi untuk bisa berpengaruh. Jadi saya kira sejalan dengan teori Toynbee tadi, bahwasanya ketika Islam atau ketika sebuah peradaban atau ketika kita umat Islam ini ingin berpengaruh, yang kita butuhkan adalah selain kita harus menguatkan iman, kita juga harus perkuat penguasaan terhadap sains dan teknologi sehingga kita bisa berpengaruh. Dan sejarah mencatat bahwasanya masa-masa keemasan Islam itu salah satunya terjadi ketika Islam banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di bidang sains, berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan. Di sini saya mencatat ada beberapa tokoh. Yang pertama itu Ibnu Sina, atau dikenal di barat dengan Avicenna. Beliau ini bapak kedokteran dunia bahkan ya, Ibnu Sina. Jadi ada masa Islam itu jaya ketika Ibnu Sina ini menemukan teori-teori kedokteran. Kemudian Al-Khawarizmi, beliau ini pakar matematika yang menemukan teori aljabar dan menemukan teori algoritma. Kemudian saya temukan lagi Jabir bin Hayyan, beliau ini ahli kimia yang menemukan asam sulfat, klorida, nitrat. Kemudian juga di sumber lain, beliau ini yang menemukan perubahan parfum
dari air menjadi parfum semprot. Jadi parfum itu dari air kemudian menjadi parfum semprot, itu ditemukan oleh umat Islam, oleh ulama Islam, oleh tokoh Islam. Kemudian ada Al-Biruni, ahli fisika. Kemudian ada Ibnu Al-Nafis yang menemukan sistem peredaran darah, teori sistem peredaran darah. Kemudian ada Ibnu Khaldun. Beliau ini bapak ilmu ekonomi. Jadi bapak ilmu ekonomi sebenarnya bukan Adam Smith ya, tapi Ibnu Khaldun. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian Al-Hawarizmi, Al-Zahrawi. Beliau ini adalah ahli bedah pertama di dunia. Al-Zahrawi. Kemudian Ibnu Haytham. Beliau ini adalah ahli optik pertama di dunia. Jadi mungkin yang menemukan kacamata itu bukan orang barat tapi orang Islam. Ibnu Haytham bisa diklarifikasi. Kemudian Umar Khayyam. Beliau ini penemu kalender berdasarkan peredaran matahari. Jadi kalender yang kita gunakan itu sebenarnya ditemukan oleh Umar Khayyam yang berdasarkan peredaran matahari. Kemudian ilmu Ibnu Al-Baitar, ahli pertanian. Beliau ini ahli pertanian. Kemudian Sabit bin Qurra, beliau ini bapak ilmu statistik. Kemudian Abbas bin Firnas, beliau ini pakar aviasi atau penerbangan. Jadi teori penerbangan itu sebenarnya ditemukan oleh Islam pada awalnya. Kemudian Fatimah Al-Fitri. Ini sedikit unik. Fatimah Al-Fitri ini adalah seorang tokoh perempuan Islam yang menemukan universitas. Jadi kampus itu sebenarnya bukan ditemukan oleh Barat, tapi ditemukan oleh Islam, oleh Fatimah Al-Fitri. Dan konon katanya menurut sumber yang kami dapatkan, toga wisuda pada awalnya itu berbentuk segi empat. Pada awalnya itu berbentuk segi empat, menyerupai Ka'bah. Karena ditemukan oleh Fatimah Al-Fitri ini, yang kemudian di kemudian hari entah mengapa menjadi bentuk segi lima. Jadi pada awalnya toga itu berbentuk segi empat. Dan ini ditemukan oleh tokoh Islam, tokoh perempuan Islam Fatimah Al-Fitri. Kemudian Ibnu Battuta, beliau ini pelaut yang menjelajahi dunia. Jadi sebelum Christopher Columbus itu ada Ibnu Battuta. Kemudian Zakaria Ar-Razi. Zakaria Ar-Razi ini penemu alkohol. Jadi alkohol itu ditemukan oleh orang Islam, yaitu Zakaria Ar-Razi. Dan juga penemu sabun. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita bahas ini sedikit agak luas. Namun ada satu titik yang saya ingin tambahkan, yaitu mengenai sungai tadi itu ya, yang sungai. Jadi bersifatlah seperti sungai. Artinya ketika kita memberi, jangan berharap akan kembali. Sebagaimana sungai ketika dia mengalir dari hulu ke hilir, dia tidak akan bisa kembali gitu kan ya. Itu satu pendekatan dalam rangka keikhlasan. Sungai juga itu mempunyai filosofi yang begitu kuat apabila kita kaitkan dengan motivasi. Ya. Sungai kalau dia mengalir, betapapun Anda benteng di depannya, dia akan terobos. Dia akan terobos. Kita tutup di depan, dia akan membelok, ambil jalan yang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi orang-orang yang mempunyai filosofi yang kuat untuk mencapai tujuan, di sini dianjurkan bersifatlah seperti sungai, ya. Jangan pernah berhenti bergerak ke depan. Itu dia filosofinya. Jadi dia mengalir terus di benteng, dia akan mencari jalan lain sampai dia ke tujuannya yang sesungguhnya, ke muara sana. Ya, ke laut misalnya kan gitu. Itu yang saya bisa tambahkan sedikit mengenai filosofi sungai itu ya. Kalau itu tadi berkaitan dengan keikhlasan ya, karena orang-orang sufi memang keikhlasannya tinggi.
Nah, yang saya tambahkan ini berkaitan dengan motivasi yang itu hari kita dapat di Batu Lapis sih. Ya, ada dokter yang ini itu hari ya. Ya, ada dokter yang ini. Dan dia punya puisi memang, cuma saya sudah lupa puisinya. Tapi apa inti hakikinya ya, itu yang dia sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan materinya dan sangat menarik dan sangat luas. Saya juga di sini hanya ingin menambahkan terkait dengan, tapi saya bukan sungai, saya lebih ke airnya. Jadi ada 4 unsur dari manusia itu, salah satunya air. Jadi kalau air, sungai hanya wadahnya. Jadi air adalah sebagai subjeknya, muaranya. Yang kedua mungkin judul ini adalah spiritualisme dan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah suatu menurut saya suatu rangkaian spiritual terkait dengan bagaimana kita memaknai hidup. Jadi bagaimana memaknai hidup, karena ada 3 dimensi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah emosional, terus yang kedua adalah rasional, dan yang ketiga adalah spiritual. Ini adalah satu kesatuan yang harus menjadi kekuatan kepada setiap person atau setiap manusia untuk menjalani kehidupan. Jadi mungkin saya lebih mengarah kepada kecerdasan emosional kita, kecerdasan intelektual kita, dan kecerdasan spiritual kita. Sehingga dengan masuknya spiritual, semua ilmu pengetahuan yang ada, yang tadi sudah dipaparkan terkait dengan itu good value, nilai-nilai baik dari ilmu pengetahuan, dan bad value-nya, nilai-nilai keburukannya, dengan adanya spiritual, maka semua akan bermakna. Jadi bermakna dalam arti bahwa kehidupan kita ini ada unsur ketuhanan yang ada di situ. Jadi kita tidak hanya secara emosional, secara rasional, tapi mengenyampingkan terkait dengan spiritual itu. Jadi memang di salah satu bukunya Ari Ginanjar yang beberapa kali saya ikuti trainingnya, yaitu SQ, situ memang menekankan perlunya penerapan 165. Yang pertama 1 itu adalah ihsan, yang kedua 6 itu adalah rukun iman, yang ketiga adalah, yang 5 adalah rukun Islam. Ini juga saya menyimpulkan bahwa 1 tambah 6 tambah 5 itu 3. Jadi 12, 1 tambah 2 3. Nah, 3 ini adalah satu unsur yang saling terkait. Emosional, rasional dengan spiritual. Jadi ini adalah satu dimensi di mana setiap manusia harus memiliki sehingga mereka selamat dalam kehidupannya. Saya juga teringat dulu dengan kajian guru kita, Pak Nur Samsul Sultan, yang selalu teringat, yaitu Bismillah. Di situ ada 1 tambah 9 ya kalau saya tidak salah. Ada 1 dengan 0. Jadi 1 milik Allah, 0-nya milik hamba. Jadi ini saya coba kaji semua Bismillah dengan 165. Jadi ini adalah suatu pembelajaran buat kita bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat di era sekarang, itu harus selalu ditunjang oleh spiritual, sehingga kita mempunyai makna, mempunyai arti di dalam kehidupan ini. Saya kira itu mungkin sedikit tanggapan terkait dengan pemaparan pemateri tadi. Sedikit tambahan lagi mungkin terkait dengan puisinya Pak Jamaluddin Rumi. Saya cuma mungkin ke lebih hakikatnya, bukan sungainya tapi airnya. Jadi sifat air itu yang selalu mencari rendah. Pada saat dia terjebak oleh satu hambatan, maka dia akan terobos dengan mencari jalan lain. Itu mungkin yang lebih detail menurut saya dari pemahaman hakikatnya. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dari segi makna ini, spirit ini
Ini kita serap dari bahasa Inggris. Spiritualisme sebenarnya itu berasal dari ruhania. Spiritualisme adalah ruhania. Jadi spirit itu roh. Nah, ini memang memiliki korelasi ilmu pengetahuan, tapi ada yang kontradiksi. Kalau ilmu pengetahuan kita makin maju ke depan, tapi kalau kita bicara ruhania, kita makin mundur kepada zamannya Rasulullah dan sahabat. Jadi kalau kita ingin mendalami tentang ruhania, maka kita harus mundur ke zamannya Rasulullah. Itulah puncaknya. Ya, sahabat, tabi'in. Itu makin menurun secara umum, tapi pengetahuan makin bertambah. Jadi ruhania itu digunakan, ruh itu dari kata ruh. Memang tidak dilihat, jadi susah dibuktikan secara ilmiah. Termasuk angin, itu sama kata dasarnya, angin itu. Ruh, angin. Dan itu juga simbol juga, kalau masih keluar masuk angin berarti masih hidup orang. Tapi kalau tidak ada, sudah pergi. Nah ini ruh ini masih ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan ruh itulah yang mempertanggungjawabkan. Tapi ada juga sebenarnya nafsun. Kullun nafsin za'iqatul maut. Jadi nafsun itulah diri. Sedangkan ruh itu adalah hidup yang Allah berikan kepada kita. Karena ruh itu juga bisa berarti karunia. Bisa juga berarti kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah diberikan kepada kita sehingga kita hidup. Kalau dicabut itu kita mati. Tapi nafsun ada. Dan inilah yang akan, nafsun diri. Nafsun. Ya, hanya dalam bahasa Indonesia dimakna dengan nafsu, sebenarnya nafsun diri. Ada nafsu amarah, itu sifatnya. Jadi nafsu itu diri. Jadi roh itu sebenarnya alat hidup. Dengan spiritualisme itu adalah keruhanian. Dan ilmu ini nih Rasulullah sendiri sedikit dikasihkan. Itu ada ayatnya di surat Al-Isra ayat 58. Ya, di situ berbunyi. Ya, di situ dengan was'alunaka anir ruhi. Mereka bertanya kepadamu dan mereka bertanya tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbih. Ruh itu urusan Tuhan kita, Tuhanmu, Rabbi, Tuhan kita, atau Tuhanku. Wama, dan tidaklah utitum min ilmi illa kalilan. Dan kamu, dan ini pakai antum di sini, berarti Muhammad dan kita ini tidak diberikan kecuali sedikit, tapi diberi hanya sedikit. Jadi berbicara tentang roh itu memang adalah sesuatu yang penuh rahasia, penuh misteri. Tetapi ada kalilan, ada. Jadi bisa kita berbicara tentang roh karena memang dikatakan kalilan, hanya sedikit, hanya memang banyak rahasianya. Makanya tasawuf itu sebenarnya adalah mengalami agama. Itu. Jadi tasawuf adalah mengalami agama. Jadi bukan teorinya tapi mengalami. Ilmu pengetahuan teorinya, tapi tasawuf itulah mengaplikasikan agama dalam kehidupan dan di situ didapatkan ilmu. Ya. Tadi dikatakan bahwa seimbang dan memang betul itu perlu seimbang. Hanya orang yang mendalami tasawuf tentu saja itu dia akan memiliki spirit yang tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang disampaikan tadi itu adalah mereka orang-orang yang mendalami Quran sehingga dapat inspirasi. Kalau dalam The Line of the Set itu dia berperang melawan tentara Italia. Dia dapatkan strategi dengan hanya membaca Quran. Karena bukan hanya yang tertulis, tapi di situ ada inspirasi dan orang-orang tasawuf. Jadi mereka yang tadi ahli disebut itu rata-rata hafiz Quran itu. Rata-rata yang disebut tadi itu. Jadi pada abad 1 sampai 7 itu memang Islam maju. Abad ke-7 dan seterusnya Hijriah kita mundur, termasuk Indonesia kita dijajah. Bangkit kembali pada revolusi Iran. Jadi sekarang kita akan menuju kejayaan lagi sampai di abad 7 abad kemudian akan mundur lagi dan mungkin mendekati kiamat lah itu. Ya, jadi ini materinya bagus sekali, hanya memang sayang waktu kita terbatas. Ya, mengingat tadi ada yang poin ketiga barangkali yang mengatakan menutup aib itu sama dengan malam gelap. Ya. Tapi bagaimana kalau dalam misalnya perusahaan ada yang berbuat salah, lantas kita tidak ungkapkan kepada pimpinan atau atasan, bisa merusak orang banyak. Bagaimana ini? Mungkin ada dasar hadisnya atau apa? Bagaimana jalan keluarnya? Apakah salah atau tidak? Saya tidak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi itu yang berlaku seperti matahari. Jadi
Jadi semua menyinari, semua dapat yang sama. Dia berlakukan semua orang sama. Itu sama seperti di surah Al-Hujurat. Kalau tidak salah ayat 13 barangkali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kata Allah, kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar saling mengenal. Itu tadi barangkali. Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Nasir mengambil contoh matahari, Pak Iqbal sebagai Pak Menteri menyebutkan matahari sebagai memberikan cahaya. Sedangkan Allah sendiri kan yang memberi. Ar-Rahman al-Aras, itu kan aras diliputi oleh Rahmannya Allah. Dan dari Rahmannya Allah itu, dari aras itu Allah meliputi Rahman ke muka bumi ini. Seluruhnya diberikan. Baik orang kafir, orang beriman, orang, bahkan semua makhluk diberikan oleh Allah. Bukan Ar-Rahmannya Allah. Jadi memang Allah sudah meliputi, sudah memberikan semua. Tapi cuma itu tadi digambarkan oleh tentang matahari, berarti tapi kita ambil langsung dari Rahmannya Allah untuk memberi kepada semua makhluk, bukan orang tapi makhluk yang ada di muka bumi ini. Tapi setiap orang memberikan kepada makhluk itu sendiri. Ambillah contoh, setiap hari diberikan detak jantung, diberi energi dengan detak jantung itu. Banyak pula yang lupa kepada Allah. Tiap hari diberikan oksigen oleh Allah dengan hitungan yang tak terbatas. Tapi ada beberapa orang yang lupa kepada Allah. Lupa bahwa Allah yang memberikan segalanya itu. Jadi saya tidak mengambil analognya dari matahari, tapi saya langsung mengambil Rahmannya Allah yang dia sebarkan ke muka bumi ini. Ya, makasih.